Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama aku Edi Suranta Sembiring dari program studi Manajemen Keuangan Negara kelas 24 dan sekarang aku mau bahas paket soal bahas UAS semester 2 di mata kuliah Manajemen Keuangan. Yuk kita simak langsung videonya. Oke, di sini dalam menyusun paket soal bahas mata kuliah manajemen keuangan ini, aku dibantu oleh temanku bernama Reva Ardika yang membahas PSB ini mulai dari nomor 1 sampai 4 dan aku melanjutkan di nomor 5 sampai 7. Dan PSB ini sudah diperiksa oleh salah satu dosen mata kuliah manajemen keuangan yaitu Pak Fauzi. Oke guys, kita langsung masuk ke soalnya aja. Di nomor 5. Nah, karena aku dan Koko sudah membuat versi spreadsheet-nya, ini versi PDF-nya, kita bisa langsung move ke versi spreadsheet-nya aja, supaya kita bisa lihat perhitungannya gimana sih langsung ke spreadsheet-nya. Oke, soal nomor 5. PT Calvin dengan kode ID XCVFO sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di sebuah proyek bidang ketahanan pangan. Proyek tersebut ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pemberian makanan bergizi bagi siswa sekolah dasar, bekerja sama dengan pemerintah. Proyek tersebut akan berjalan selama 5 tahun ke depan, dan karena bertujuan semi sosial, hanya akan menghasilkan cash flow arus kas yang sedikit ataupun relatif kecil bagi perusahaan, namun dengan besaran yang stabil dan risiko yang lebih rendah. Setiap tahun diperkirakan net cash inflow yang diterima oleh CVFO setelah dikurangi biaya-biaya adalah sebesar 5 miliar, dengan pengukuran awal ataupun initial outlay diperkirakan sebesar 15 miliar. Setelah melakukan feasibility study atas proyek, diperoleh informasi bahwa net present value ataupun NPV dari proyek tersebut adalah 4 miliar. Selain itu, diperoleh juga informasi bahwa discount rate yang digunakan untuk proyek tersebut adalah sebesar 200 basis point, lebih rendah daripada WACC. Oke, karena hal ini karena tingkat risiko proyek tergolong rendah mengingat cash inflow yang diterima CVFO dalam proyek ini berasal dari APBN. Berdasarkan data-data ini, maka tentukanlah discount rate proyek dan WCC perusahaan, struktur modal, cost of debt, terus nih, Bank Indonesia mulai menurunkan BI rate dan yield SBN tenor 10 tahun yang turun sebesar 90 bps dari level sebelumnya. Dengan kondisi seperti ini, berapakah NPV proyek yang baru? Ini kita penyesuaian ya guys, karena yield dari SBN itu turun. Yang A, discount rate proyek dan WACC perusahaan saat ini. Nah, gini guys, kalau misalnya kita udah lihat soal kayak gini, kita langsung masukkan aja cash flow yang ini ke dalam Excel. Maksudnya jadikan sebuah tabel gitu loh guys, biar kita itu nggak bingung, biar perhitungannya juga rapi dan cantik. Oke, initial outlay-nya minus 15 miliar, dan arus kas inflow dari tahun ke 1 sampai tahun ke 5 adalah 5 miliar. Oke. Diketahui NPV 9, diketahui NPV katanya 4 miliar. Nah, NPV itu apa guys? NPV itu merupakan NPV itu merupakan PV ataupun present value dari cash inflow dari tahun pertama sampai tahun kelima ditambah dengan initial outlay-nya. Berarti 4 miliar sama dengan PV dari cash inflow tahun pertama sampai tahun kelima ditambah dengan initial outlay. Initial outlay ini kan berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk investasi awal? Artinya kita itu mengeluarkan uang, guys. Berarti di sini kita mengeluarkan uang, tandanya itu menjadi negatif. Berarti PV dari cash inflow tahun pertama sampai tahun kelima adalah 4 miliar. Minus 15-nya pindah ke sini jadi 19 miliar. Berarti hmm, PV dari cash inflow tahun pertama sampai tahun kelima adalah 19 miliar. Oke, berangkat dari sini kita bisa menentukan berapa sih discount rate proyek dan WACC yang berkorelasi dengan discount rate proyek tadi. Oke, discount rate proyek sama dengan kita kan mau mencari rate-nya kan.
Tapi kita pakai apa ya? Biasanya kan kalau menghitung arus kas itu, arus kasnya kompleks. Kayak misalnya di tahun pertama dia 6 miliar, di tahun kedua dia 7, di tahun ketiga dia 8, dan lain-lain. Tentunya ini pakai NPV langsung biasanya. Nah, untuk menentukan discount rate proyek, kita lihat nih guys. Arus kasnya tadi, nih lihat mana ya. Karena proyek itu dibiayai oleh, karena proyek itu, wait, bertujuan semi sosial, cash flow-nya itu relatif kecil, tapi besarannya itu stabil, guys, dan dengan risiko yang lebih rendah. Kalau misalnya dia stabil 5 miliar terus, kita bisa menggunakan konsep PV of ordinary annuity. Nah, ini kita bisa cek-cek lagi nih, guys, slide-slide dosen dari kita waktu kita belajar time value of money. Nah, karena kan annuity itu kan dia kayak pembayaran tetap yang dilakukan secara periodik. Tapi di sini kan konteksnya bukan pembayaran. Ya, di sini konteksnya itu arus kasnya itu stabil ataupun arus kasnya itu tetap dari tahun pertama sampai tahun kelima. Dengan menggunakan konsep ini kita bisa mencari lah itu nanti discount rate proyeknya. Nanti kita pakai rate. Rate itu kalau misalnya kita klik di Excel, yang langsung keluar itu adalah berapa sih NPER-nya, terus berapa PMT-nya, berapa PV-nya, dan berapa FV ataupun future value-nya, guys. Kita masukkan aja rate N per dari tahun ke berapa sampai tahun ke berapa kita proyeksikan arus kasnya. Dari tahun ke 1 sampai tahun kelima berarti ada 5 kali. Berarti ada 5. N per-nya 5. Terus eh wait. Terus berapa PMT-nya, guys? PMT itu berarti kayak berapa sih arus kas yang terjadi secara periodik itu, kalau misalnya di anuitas berapa sih pembayaran periodiknya gitu. Pembayaran periodiknya ataupun arus kasnya adalah 5 miliar. Terus berapa PV-nya? PV-nya berapa? PV dari arus kas tahun ke 1 sampai tahun kelima udah kita cari tadi 19 miliar. Dan berapa FV-nya? FV-nya itu sama dengan 0. Nanti dapat diskon rate proyeknya itu 9,905%. Begitu. Nah, kita lanjut. Untuk menentukan WACC, tadi ada korelasi antara discount rate proyek dan WACC. Dengan discount rate proyek itu ternyata WACC yang dikurangi 200 BPS, basis point. 200 BPS itu, guys, kita bisa cari 200 per 100 dalam bentuk persen. Artinya 2% berarti 9,905% ini adalah WACC dari perusahaan dikurangi dengan 2%. Dapatlah nanti WACC-nya 11,905%. Oke, guys, so far gimana? Belum terlalu lah ya. Terus kita mau mencari yang B, struktur modal CVFO. Struktur modal. Nah, kita ingat lagi ke materi biaya modal, guys. Dari modal suatu perusahaan itu bisa dibiayai oleh dua. Ingat ya, guys. Modal perusahaan itu bisa dibiayai oleh dua. Yang pertama itu bisa melalui utang. Dan yang kedua, kita itu bisa menggunakan modal kita, yaitu ekuitas kita. Dari mana sih kita biasanya mendapatkan ekuitas kita ini? Ya pasti dengan penerbitan-penerbitan. Contohnya kayak penerbitan saham biasa dan penerbitan saham preferen. Makanya kalau misalnya di soal kita ditanya struktur modal, pikiran kita itu langsung dua, utang dan ekuitas, guys. Nah, informasi dari di soal ini yang mana sih yang menunjukkan ada kata-kata utang dan juga ekuitas? Oke, kita baca ya. Tingkat pengembalian SBN, enggak. Tingkat pengembalian rata-rata tahunan IHSG, enggak. Beta saham, enggak. Debt to equity, iya. Debt to equity itu adalah utang, porsi utang kita dibagi dengan porsi ekuitas kita. Gitu. Kayak utang per liabilitas. Tapi di sini kita harus tahu, utang yang kita hitung dalam WACC itu kan interest bearing debt, artinya utang yang ada bunganya gitu loh. Tapi apakah debt to equity ini kan semua utang dibagi dengan ekuitas gitu kan, guys. Per porsinya berapa? 110%.
Tapi apakah utang-utang ini merupakan semua adalah interest bearing debt? Kita baca lagi. Seluruh utang di poin yang bawah. Seluruh utang merupakan utang yang mengandung beban bunga ataupun interest bearing debt. Dan seluruh equity berasal dari penerbitan saham biasa. Ya, berarti kita bisa langsung menggunakan debt to equity ratio ini guys. Kalau misalnya nanti dia ternyata debtnya itu merupakan ada porsi yang merupakan account payable dan juga accrued expense, accrued revenue yang bukan interest bearing debt kita harus kurangi dulu guys. Karena kita kan di sini eh, mau mencari itunya nanti cost of debt-nya. Cost of debt yang interest bearing debt yang ada bunganya gitu. Oke, ternyata bisa dipakai dan ternyata debt to equity ratio 1,1 berarti debt sama dengan 1,1 dikali equity. Terus ingat porsi utang ditambah karena tadi pembiayaan perusahaan itu melalui dua, melalui utang dan melalui perusahaan, berarti porsi dari utang dan porsi dari ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu nanti akan bernilai sama. Berarti W debt ditambah W equity itu sama dengan satu. Dengan debtnya itu 1,1 equity ditambah equity sama dengan satu. Berarti W equity itu sama dengan 1/2,1. Berarti porsi dari ekuitas ini sekitar 47,6% dan porsi dari utang ini adalah 52,4% atau 0,524. Next, kita lanjut ke soal yang C. Cost of debt WACC udah dikasih tahu. Cost of debt yang ditanya, WD udah dikasih tahu. Cost of equity belum kita tahu. Dan porsi dari ekuitasnya kita udah tahu. Nah, untuk menentukan after tax cost of debt, kita harus mencari dulu nih nilai dari cost of equity-nya. Cost of equity itu guys, rumusnya adalah RF ditambah beta coefficient, sorry ya guys kalau agak jelek, de, dikali ER ataupun tingkat pengembalian rata-rata tahunan dikurangi dengan RF, sorry, RF. Nih guys. Nah, apakah informasi-informasi ini ada di soal? Yuk kita lihat dulu guys. Oke, kita lihat. Tingkat pengembalian yield surat berharga negara tenor 10 tahun saat ini berada di level 6,9%. Nah, ini RF-nya guys. RF itu kan merupakan risk free rate. Risk free tanpa risiko. SBN itu kan tanpa risiko guys. Berarti tingkat pengembalian itu ataupun RF-nya itu 6,9%. Oke, ada. Tingkat pengembalian rata-rata tahunan IHSG sebesar 8,9%. Ya, ini rumus ERM-nya tadi guys. IHSG itu kan market kita di Indonesia kan. Makanya expected return on market itu sama dengan tingkat pengembalian rata-rata tahunan. Beta coefficient udah dikasih tahu. Tinggal masukin aja deh ke cheat sheetnya ini. Risk free rate 6,9, beta coefficient 1,4, expected return on market 8,9. Nanti kita dapat hasil dari cost of equity-nya ini sebesar 9,7%. Oke, kita mau mencari cost of debt-nya nih guys. WACC sama dengan cost of debt dikali WD ditambah cost of equity dikali WE. WACC-nya 11,905% sama dengan cost of debt-nya itu tadi kita cost of debt yang dicari, sorry. Dan porsi utangnya 0,5238 ataupun 52,38% dan cost of equity-nya 0,097 nih 9,7% guys dan WE-nya itu 0,476. Nanti dari perhitungan ini kita dapat cost of debt-nya itu 0,13807%. Nah, mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman. Apakah cost of debt yang di sini itu merupakan after tax cost of debt ataupun pre-tax cost of debt? Soalnya kan dari tadi kita nggak memperhitungkan pajak nih guys. Nah, ternyata dalam perhitungan WACC yang kita dapat di sini tadi, yaitu 11,905%, cost of debt di sini tuh merupakan cost of debt yang udah diperhitungkan dengan pajak, guys. Makanya kita nggak perlu, ini bukan cost of debt yang sebelum pajak. Jadi kita nggak perlu lagi nyari cost of debt yang after, karena ini udah nilai after tax cost of debt.
Tapi kalau misalnya nanti yang ditanya di soal suatu saat itu merupakan carilah berapakah nilai pre-tax cost of debt, ya kita masukin ke rumus itu cost of debt, after tax cost of debt sama dengan cost of pre-tax cost of debt dikali satu dikurangi pajak. Berapa besar tingkat pajaknya gitu. Dapat ya guys, berarti cost of debt-nya 0,13807 ataupun 13,8%. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ada perubahan yield SBN turun. Yield SBN turun 90 bps. Berapakah NPV-nya? Nah, gini guys, kerangka berpikirnya itu yield SBN ini sebenarnya ngaruh pertama kali itu kemana sih gitu? Apakah ke cost of debt? Apakah ke cost of equity? Apakah ke porsi utang? Apakah ke porsi ekuitasnya gitu? Karena kan kita mau mencari NPV. NPV itu ada korelasinya dengan WACC. WACC itu rumusnya kalau kita jabarkan cost of debt dikali eh, porsi utangnya ataupun weight debt-nya ditambah cost of equity ditambah weight equity-nya. Nah, kita mau lihat yield SBN ini sebenarnya ngaruh pertama kali ke siapa? Ternyata dari soal nomor 3 kita tahu kalau yieldnya turun, yield dari SBN yang risk free rate tadi itu turun 90 bps itu ngaruhnya ke cost of equity-nya guys. Nah, karena yieldnya itu turun 90 bps, bps itu bagian per 100 ya guys. Berarti 90 per 100, 90 per 100 0,9 tapi dalam persen. Berarti tadi risk free rate-nya 6,9 turun 90 bps sekarang tinggal 6%. Beta coefficient tetap dan expected return on market-nya juga tetap. Nanti didapat perhitungan cost of equity yang baru adalah 10,06%. Kita mau mencari WACC dulu, baru mencari berapa NPV-nya dengan menggunakan korelasi antara discount rate dan WACC. WACC sama dengan 0,13807 ini guys yang tadi dikali berapa porsi utang kita. Porsi utang itu yang ini. 0,524 atau 0,5238 ditambah cost of equity-nya 10,06% setelah penyesuaian kalau misalnya yield SBN-nya turun 90 bps dikali weight equity-nya itu 0,476. Nanti didapat perhitungan WACC yang baru itu sebesar 12,022%. Terus kita menggali informasi lagi dari yang tadi. Discount rate itu kan WACC dikurangi 200 bps. Berarti discount rate itu sama dengan 12,022% dikurangi 2%. Berarti nanti discount rate yang baru itu adalah 10,022%. Baru kita mencari NPV kalau misalnya discount rate-nya udah dikasih tahu. Kalau 10,2022%, berapakah NPV-nya? Nah, kita pakai aja langsung rumus NPV. NPV di sini kita masukkan dulu rate-nya, rate yang baru itu sebesar 10,022%. Terus berapa arus kasnya? Arus kasnya itu tetap di 5 miliar dari tahun pertama sampai tahun kelima. Dan yang terakhir itu kita tambah dengan initial outlay-nya sebesar minus 15 miliar. Nanti dapatlah dia NPV-nya itu adalah 3.943.283.664 rupiah. Nah, guys, kalau misalnya NPV-nya positif gini, berarti proyek ini layak untuk dijalankan. Tapi NPV-nya turun nih dari yang sebelumnya 4 juta, kalau misalnya diskon rate-nya 9, kalau misalnya eh, yield SBN-nya tadi tetap di 6,9%, NPV-nya itu sebesar 4 juta. Tapi karena ada penyesuaian di yield SBN-nya itu NPV-nya turun menjadi 3,943 juta. Oke, paham nggak guys? Paham lah ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ya, WACC lagi. Bisa lah. Oke, kita baca terlebih dahulu soalnya. Alfa, seorang ahli keuangan Timnas Tanner, diminta untuk menghitung berapa discount rate yang sesuai dengan pembiayaan mega proyek Timnas Tanner. Pembuatan lapangan parkir Stadion JM Park senilai 500 miliar. Alfa mulai mengidentifikasi data-data sumber pembiayaan yang akan dilakukan oleh Timnas Tanner antara lain sumber pembiayaan. Nah, jadi ceritanya di sini
Timnas Tanner itu merupakan ahli keuangan. Alfa ini merupakan ahli keuangan Timnas Tanner. Tapi dia itu mau membuat suatu mega proyek gitu guys. Mega proyeknya ini dia mau membuat sebuah lapangan parkir Stadion JM Park yang biayanya itu diperkirakan sebesar 500 miliar. Alfa mulai mengidentifikasi nih, 500 miliar ini kita dapat dari mana ya supaya supaya terkumpul lah gitu kan. Ingat, kalau misalnya dalam suatu perusahaan, pembiayaan itu bisa melalui dua, melalui ekuitas dan juga melalui modal. Kalau melalui ekuitas dan juga melalui utang. Kalau melalui ekuitas itu bisa dengan penerbitan saham biasa dan saham preferen, tapi kalau utang ya utang bisa melalui long term, obligasi, notes payable dan lain-lain. Nah, ternyata 500 miliar ini Alfa itu mau dapatkan dari obligasi sebesar 100 miliar. Saham preferennya sebesar 50 miliar. Maksudnya porsinya itu loh guys. Kayak dari obligasi dia kalau dari obligasi dia targetkannya itu dia dapat 100 miliar. Terus kalau misalnya dari saham preferen dia mau mendapatkan 50 miliar. Kalau misalnya dari saham biasa, dia mau mendapatkan 300 miliar. Nanti dapatlah totalnya sesuai yang dia mau nih, 500 miliar. Next, next. Nah, obligasi-obligasinya ini gimana? Maksudnya gimana ya? Maksudnya kita dapatkan dari mana obligasinya ini? Terus berapa YTM-nya, berapa kupon rate-nya dan lain-lain gitu. Untuk mendanai proyek tersebut, Alfa akan menjual obligasi 10 tahun 5% yang semi annually. Ini harus di bold sini. 10 tahun kupon rate-nya 5%. Terus dibayarkan bunganya itu adalah semi annually dengan nilai parnya 1.000, tapi dengan harga pasarnya 1.010. Adapun untuk saham preferennya ini dijual. Oh, ini nggak bisa ya kalau goyang. Oh, bisa, bisa, bisa. Baik. Saham preferennya kita ini dijual dengan harga 2.000. Ini aku ganti deh. Saham preferennya ini dijual dengan harga 2.000 dan memberikan dividen 500 per saham. Sedangkan saham biasanya dijual seharga 500 per lembar dan akan membagikan dividen itu tahun lalu 50. Tapi growth-nya itu adalah 5%. Nah, dari sinilah kita akan mendapatkan informasi tentang WACC perusahaannya tadi. Oke, pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya, berapakah WACC dari proyek lapangan parkir Stadion JM Park Timnas Thunder? Yang kedua, jika manajemen menolak proposal Alfa terkait penggunaan saham preferen dan meminta porsi saham preferen dialokasikan seluruhnya ke saham biasa, berapakah WACC proyek lapangan parkir Stadion JM Park Timnas Thunder? Kita menghitung WACC perusahaan. Jangan lupa-lupa kalau misalnya rumus WACC itu sebenarnya singkat, itu merupakan after tax cost of debt dikali porsi utangnya ditambah cost of equity dikali porsi dari ekuitasnya yang bisa merupakan hasil dari penerbitan saham biasa dan penerbitan saham preferen. Oke guys. eh nah, kita membuka PSB. PSB, PSB, PSB. Karena aku sebenarnya nggak nulis rumusnya secara lengkap di spreadsheetnya, tapi aku nulis kok di bagian PDF-nya aku nulis. Jadi teman-teman nanti boleh switch, switch, dan switch. Oke, kita mau menentukan semuanya untuk mencari WACC tadi. Kita mau menentukan dulu cost of debt-nya. Cost of debt, yang mana cost of debt nih? Nah ini, after tax cost of debt. Pajaknya dikasih tahu kan guys, BTW? Pajak, 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 pajak. Dengan tarif pajak 25% dikasih tahu. After tax cost of debt itu sama dengan YTM ataupun bisa juga ini di switch ke menjadi pre-tax cost of debt dikali satu dikurangi tax rate.
Berarti YTM di sini itu sama dengan eh, nanti kalau misalnya kalian klik di Excel, kita kan YTM itu kan berapa tingkat suku bunga pasar. Berarti kita mencari rate rate dari suatu obligasi, rate pasar dari suatu obligasi nih guys. Rate kalau misalnya kita cari di Excel itu nanti keluarnya ini kayak salah. Emang rate ya? Salah kan guys? Nah, ini salah. Ya rumus yang di rumus yang di itunya salah guys. Yang di ini ya salah. Sorry sorry. Ini bukan rate tapi ini N per karena YTM ini nanti kita menggunakan rate. N per terus PMT, PV dan FV. N per guys. N per obligasi akan di obligasi ini memiliki maturity date itu selama 10 tahun dengan dibayar semi annually. Berarti kalau misalnya dia dibayar semi annually 2 kali dalam setahun dengan maturity date-nya itu adalah 10, total pembayaran periodik dia itu berapa kali sih? Sorry guys. Berarti 10 dikali 2 itu nanti dapat 20. PMT-nya, PMT ini merupakan pembayaran cicilannya, pembayaran cicilan. Ini bisa kita cari dengan berapa nilai parnya dikali dengan compound, berapa nilai parnya dikali dengan berapa sih kupon rate-nya. Terus kupon rate-nya ini dibayarkan selama sekali dalam setahun atau 2 kali dalam setahun. Nah, ternyata dia karena dibayarkan 2 kali dalam setahun, berarti yang 5% ini harus juga kita bagi dengan 2. Nanti dapat dia K6 kali K8 bagi K2 itu adalah senilai seto sebesar 2.500. Terus PV, PV-nya itu merupakan berapa biaya yang pertama kali kita keluarkan untuk membeli obligasi ini. PV-nya itu sama dengan berapa biaya pasarnya guys, berarti minus 1.010 dan berapa FV. FV itu merupakan present value ataupun nilai nilai par. Nilai par itu kan berapa sih nilai obligasi kalau misalnya kita bayar di akhir periode nanti pas pelunasan itu nanti sisa berapa? Maksudnya berapa gitu? 1.000. Nanti dengan memasukkan rumus-rumus ini dapatlah YTM-nya 4,87%. Nah, kita masuk langsung ke cost of debt-nya. Cost of debt itu sama dengan YTM dikali 1 dikurangi tax rate. YTM-nya itu tadi dapat 4,87% dikali dengan 1 dikurangi tingkat pajaknya ini 25%. Nah, dengan memasukkan ke spreadsheet nanti kita dapat nilainya itu adalah 3,65%. Terus kita menghitung cost of equity. Di sini cost of equity-nya itu dibiayai oleh dua dua sekuritas. Ada yang menggunakan saham biasa ataupun common shares dan menggunakan saham preferred. Kalau menggunakan common shares nih guys, kita ada dua metode. Ada metode CAPM ataupun Capital Asset Pricing Model dan ada metode Growth Model. Kalau metode yang digunakan di sini kira-kira metode apa guys? Yap, benar banget. Jawabannya adalah metode growth model. Karena udah jelas-jelas dibilang di soal kalau misalnya saham biasa ini akan diperkirakan akan terus tumbuh 5% per tahun. Berarti bukan pakai CAPM yang kayak soal sebelumnya ya guys ya. Kita masukkan berapa sih perusahaan bayar dividen tahun lalu itu 50, price-nya 500, growth-nya 5%, dan berapa D1 ataupun perusahaan bayar dividen sekarang berapa. Nah, ini kita lihat lagi nih guys, konsep dari TM berapa ya kalau nggak salah, itu di Spra UTS tentang penilaian saham. Jadi dividen di tahun pertama itu bisa kita cari dengan menggunakan D0 dikali 1 ditambah growth-nya. Nanti dapatlah dia 52,5%. Nah, gimana rumus cost of equity yang dibiayai dengan menggunakan saham biasa? Rumusnya itu adalah D1 per berapa harga sahamnya ataupun price of common shares ataupun price of common stock
ditambah G ataupun growth. Nanti D1 seperti yang aku bilang tadi, itu merupakan dividen di tahun nol ditambah dividen di tahun nol ditambah dikali satu ditambah growth per PCS-nya ataupun price of common shares ditambah G-nya. Nanti kita dapatkan cost of equity yang dibiayai dengan menggunakan saham biasa itu 15,5%. Dan kalau misalnya saham preferennya gimana? Saham preferen rumusnya apa? Nah, kita lihat di sini kalau dia menghitung saham preferen of preference stock itu dia menggunakan dividen yang dibayarkan oleh saham preferen per berapa sih harga dari saham preferen ini. Karena kan saham preferen ini kan guys bukan kayak saham biasa eh yang ada tiket bunga. Ada sebenarnya saham preferen kita ingat lagi konsepnya ini kan dia menggunakan perpetuitas. Perpetuitas ini yang digunakan oleh saham preferen ini perpetuitas biasa, bukan perpetuitas yang tumbuh ataupun perpetuitas level. Berarti kita masukkan rumusnya KPS sama dengan DPS per PPS, itu nanti dapat KPS-nya itu sebesar 25%. Lalu kita hitunglah WACC-nya guys. Kita masukkan di sini. Book value dari obligasi 1000, market value-nya 1010, tapi value yang digunakan bukanlah value of market value-nya. Kenapa? Karena seperti yang kita bilang tadi di awal soal, dia mau menggunakan obligasi ini untuk pembiayaan mega proyeknya. Tapi yang dibutuhkan dia dari obligasi itu hanya sebesar 100 miliar, guys. Makanya yang kita input di sini juga sebesar 100 miliar. 100 ini dalam miliar tapi. Terus common stocknya juga sama. Kita butuh cuma 350 dan preference stocknya kita butuh cuma 50. Pas kan guys? Yang digunakan itu cuma 500. Dari pembiayaan-pembiayaan tadi, kita cuma butuh 500 miliar. Terus nanti kalau misalnya di Excel guys, ini udah langsung dapat, maksudnya langsung ketahuan weight-nya berapa. Nanti soalnya dia udah punya rumus langsung. Kalau misalnya weight dari obligasi ini langsung 100 dibagi 500, terus kalau misalnya common stock 350 bagi 500, preference stock 50 bagi 500. Nanti untuk menghitung WACC kita kali weight-nya dikali cost of financing-nya, weight-nya dikali cost of financing, weight dikali financing, dapat dan dijumlahkan. Ternyata WACC-nya sebesar 14,08%. Next, kita lanjut ke soal yang B. Jika manajemen menolak proposal alfa dan meminta porsi saham preferen dialokasikan ke saham biasa, maka hitunglah WACC yang baru. Manajemen nggak mau pakai preference stock, guys. Berarti porsi dari saham preferen ini kita pindahkan seluruhnya ke saham biasa. Debt-nya tadi kita butuh berapa untuk pembiayaan mega proyek tadi? Debt-nya kita butuh 100. Cost of common equity yang lama kita butuh 350. Tapi yang baru kita ada alokasi tambahan dari saham preferennya. Berarti 50 tambah 350. Berarti kok common equity-nya sekarang kita butuh 400 miliar. Dan saham preferennya habis. Perhitungan WACC kita masukin aja 100 400. Dengan weight-nya itu nanti kalau debt 20%, kalau common stock-nya 80%. Didapat WACC yang baru sebesar 13,13%. Next guys, sebenarnya ini nggak susah. Kalau misalnya kita mengerjakannya dengan teliti. Next kita masuk ke topik terakhir. Kalau tadi kita udah WACC aja. Kita mau bahas apa ya kira-kira ya di nomor 7 ini? PT Teknologi Maju adalah perusahaan teknologi yang mengimpor komponen elektronik dari luar negeri. Perusahaan ini memiliki utang dalam mata asing sebesar 1 juta dolar yang harus dibayar dalam 6 bulan. Saat ini, kurs spot adalah sebesar 15.000 dolar per USD. Tapi manajemen ini khawatir bahwa nilai tukar rupiah ini akan melemah menjadi 16.000 per USD dalam 6 bulan. Untuk mengelola risiko ini, perusahaan mempertimbangkan dua opsi.
Yang pertama menggunakan forward contract dengan kurs tetap 15.200 per USD dan menggunakan currency option dengan premi sebesar 100 per USD dan exercise price-nya 15.300 per USD. Gini guys, jadi anggaplah kita itu merupakan manajemen, manajer keuangan dari PT Teknologi Maju. Tapi PT Teknologi Maju yang kita handle sekarang itu sekarang punya utang di luar negeri yang menggunakan mata uang dolar sebesar 1 juta dolar nih guys. Saat ini kurs spot kita itu artinya kayak berapa berapa misalnya kurs spot itu kayak gini guys. 1 dolar itu berapa rupiah gitu. Kurs spot kita itu sekarang 15.000 per USD. Tapi manajemen itu khawatir bahwa nilai tukar rupiah itu akan melemah ataupun terdepresiasi nih guys. Jadi 16.000 USD dalam 6 bulan terakhir ini. Nah, kalau misalnya nilai mata uang kita itu terdepresiasi 16 ribu jadinya sekarang, rugi dong kita guys. Makanya di sini ini topiknya itu adalah manajemen risiko perusahaan. Jadi di sini kita itu mau memanajemenkan risiko. Misalnya ada risiko di masa depan mata uang kita itu bakal terdepresiasi, kira-kira apa aja bentuk pengelolaan risiko yang bisa dilakukan perusahaan itu? Kalau di soal ini dia menggunakan forward contract dengan kurs tetap sebesar 15.200 dan dia juga menggunakan currency option. Jadi dia punya dua pilihan nih guys. Mana nanti yang lebih baik kita akan simpulkan di yang C. Pertanyaan yang jika kurs spot dalam 6 bulan adalah 16.000 per USD, maka hitunglah biaya total pembayaran utang untuk kedua opsi tersebut. Nah, ternyata di sini manajemen keuangan itu pilihan prediksinya tepat gitu. Ternyata mata uang kita itu bakal terdepresiasi di sini. Jadi 16.000 per USD. Kira-kira berapa sih biaya total pembayaran utang kalau misalnya kita menggunakan forward contract dan juga currency option ini? Nah, kita mau lihat slide-nya dulu guys, biar teman-teman pada paham. Manajemen risiko. Kalau dia forward contract, itu merupakan salah satu pengelolaan risiko yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan lindung nilai, guys, ataupun hedging. Jadi, forward contract ini kita baca dulu atau disebut juga sebagai kontrak serah, adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset tertentu pada waktu yang telah disepakati di masa depan dengan harga yang telah disepakati saat ini. Perjanjiannya itu nanti bersifat privat dan fleksibel serta tidak dilakukan dalam suatu bursa berjangka. Jadi, forward contract ini guys, misalnya tadi kita punya utang sebesar 1 juta dolar, tapi manajer keuangan kita itu takut kalau misalnya eh kurs spot di masa depan itu akan menjadi 16 ribu lah per dolar. Kan per dolar. Berarti pembiayaan utang yang harus kita bayarkan ke deb kreditur. Krediturnya itu kan bakal lebih besar dari yang kurs spot sebesar 15 ribu tadi kan guys. Makanya bisa menggunakan forward contract. Forward contract ini kayak perjanjian antara kita dengan pihak krediturnya itu supaya mengamankan kurs spotnya guys. Berarti kalaupun nanti di masa depan ada fluktuasi kurs spot, kita itu udah pakai nilai perjanjian kita itu tadi, yaitu sebesar 15.200. Makanya di sini dengan menggunakan forward contract, kita akan menggunakan kurs spot sebesar 15.200 sesuai kesepakatan dan nilainya itu udah dikunci. Jadi pembayaran kita itu akan menjadi 15.200 dikali dengan berapa sih total utang kita? 1 juta. Nanti yang kita bayarkan itu sebesar 15.200.000.000. Terus yang B ada kalau kita misalnya menggunakan currency option. Nah, kalau misalnya kita menggunakan currency option, kita harus lihat dulu apakah opsi yang kita pilih ini itu bisa eh, kita eksekusi atau enggak gitu. Nah, kita lihat PPT. Kalau tadi forward contract itu merupakan pengelolaan risiko perusahaan dengan menggunakan
lindung nilai ataupun hedging. Kalau misalnya di sini di currency option itu merupakan salah satu metode pengelolaan resiko dengan menggunakan transaksi perdagangan derivatif. Future enggak, option mana option? Nah, ini opsi. Opsi itu adalah hak, bukan kewajiban untuk membeli ataupun menjual lembar saham ataupun aset yang jumlahnya telah ditentukan dengan harga tertentu selama periode yang telah ditentukan. Nah, di sini tuh sebenarnya bukan kewajiban, tapi itu kayak hak aja gitu guys, hak kita. Makanya kita perlu tahu dulu, kira-kira kita bakal eksekusi atau enggak. Kalau misalnya enggak, ataupun menurut kita kayak rugi nggak sih gitu. Makanya kita perlu eh, 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 lihat dulu gimana cara kita melihat eksekusi atau enggaknya. Udah ada Excel nih guys. Nah, kalau misalnya kita menggunakan currency option dan kita mau mencari keputusan kita terlebih dahulu, kita masukkan yang diketahui di soal. Premium kita berapa? 100 ataupun premi kita berapa? 100 per USD dan exercise price kita berapa? 15.300. Nanti 15.300 ini kita akan bandingkan dengan kurs spot kita sekarang. Kurs spot kita sekarang berapa guys? Di 16.000. Nah, kalau misalnya ini ada rumusnya. Nah, ternyata keputusan kita itu untuk proyek ini adalah exercise. Berarti kita menggunakan currency option ini. Berarti kita menggunakan exercise price-nya 15.300. Berarti 15.300 dikali dengan berapa total utang kita 1 juta dan juga ditambah biaya premi 100 dikali 1 juta. Nanti dapat total yang kita bayarkan di masa depan itu sebesar 15 miliar 400 juta. Yang B, jika kurs spot dalam 6 bulan adalah 14.800 per USD, hitunglah biaya total pembayaran utang tersebut. Kalau misalnya kita menggunakan forward contract, sama aja guys. Forward contract itu merupakan nilai yang udah dikunci. 15.200, maka kita pakai juga 15.200. Berarti di sini dengan menggunakan kurs kuncian perjanjian kita antara kita dengan si krediturnya, total pembiayaan utang kita yang akan kita bayarkan itu sebesar 15 miliar 200 juta. Tapi kalau currency option sama seperti tadi, kita perlu nilai dulu keputusannya. Kita eksekusi atau enggak keputusannya ini gitu. Nah, ternyata kalau misalnya kita memasukkan angka yang tadi, premi kita 100, exercise kita 15.300, dan kurs spot kita itu sebesar 14.800 sekarang, maka kita tidak mengeksekusi opsi ini, guys. Tapi kita tetap hitung biayanya berapa. Biayanya itu sebesar 14.800 dikali dengan berapa total utang kita yaitu 1 juta ditambah dengan biaya premi 100 dikali dengan total utang kita 1 juta. Nanti dapatlah biaya totalnya itu 14 miliar 900 juta. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah forward contract cocok untuk nilai tukar yang diperkirakan melemah dan currency option memberikan fleksibilitas karena bisa diabaikan jika kurs spot menguntungkan. Jadi jika perusahaan ingin kepastian biaya gunakan forward contract, jika perusahaan ingin fleksibilitas untuk memanfaatkan kurs yang menguat, maka kita menggunakan currency option. Gitu guys kira-kira. Kayak ini. Kurs spot kita 16.000. Nah, total utang kita itu menjadi 15.000, 15 miliar 400 juta. Tapi kalau kurs spot kita 14.800, kita itu jangan pakai yang exercise price-nya. Karena kan lebih murah kurs spot kita gitu. Kayak gini, eh, kalau misalnya nilai tukar rupiah kita itu sekarang 14.800 dan kita menggunakan exercise spotnya itu dengan exercise eh kalau misalnya kurs spot kita sekarang 14.800, tapi exercise price yang ada di currency option kita itu sebesar 15.300. Kita kan lebih bagus pakai kurs spot, gak usah pakai yang exercise price-nya tadi karena utang kita kan bisa jadi 15.400 gini. Tapi kalau 15.400 gini, tapi kalau misalnya nilai kurs spot kita itu
ter terdepresiasi menjadi sebesar 16.000, maka kita menggunakanlah currency option karena lebih untung kan daripada forward, karena lebih apa ya? Bukan. Kalau misalnya currency option itu dia jadi di sini 15.400. Tetap pakai yang exercise. Ulang-ulang guys. Kalau misalnya ini nggak ada hubungannya ke forward contract ya guys, karena kan forward contract itu kan stabil. Kalau misalnya currency option itu kira-kira gini guys. Misalnya nilai kurs spot kita itu 16.000. Berarti yang kita bayarkan di masa depan itu menjadi 16 miliar guys. Kalau misalnya kita pakai opsi dengan exercise price-nya itu sebesar 15.300, ternyata yang kita bayarkan itu cuma 15.400.000.000. Tapi kalau misalnya mata uang kita itu sedang terapresiasi, jadi menjadi 14.800, ternyata pembayaran utang kita itu jangan pakai exercise dong. Karena jangan pakai yang option dong. Karena exercise price-nya itu 15.300. Lebih bagus kita pakai kurs spot. Lebih murah. 14.900.000.000. Kira-kira gitu guys. Makanya di sini dibilang, kalau untuk kalau misalnya nilai tukar kita melemah, lebih bagus pakai forward contract yang jelas-jelas saja. Nggak yang naik, kadang turun. Tapi eh nggak dalam segala hal kita bisa menggunakan forward contract ini. Ada kalanya kita bisa menggunakan currency option juga karena dia itu memberikan fleksibilitas, guys. Kalau misalnya mata uang kita itu sedang terdepresiasi, bisa kita gunakan currency option karena lebih menguntungkan. Jadi jika perusahaan ingin kepastian biaya, gunakanlah forward contract. Kalau lebih mempertimbangkan fleksibilitas, maka memanfaatkan si currency option ini tadi. Oke guys, sekian pembahasan eh, PSB dari nomor 5 sampai nomor 7. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini bisa memahami apa yang saya jabarkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata yang mungkin kurang berkenan di hati para teman-teman sekalian ataupun para penonton. Sebelumnya saya ingin mengucapkan semangat bagi kita semua yang mendapatkan matkul manajemen keuangan. Semoga kita bisa menjawab soal UAS kita dengan baik nanti dan semoga kita diberkati oleh Tuhan pada saat menjawab untuk diberikan kebijaksanaan agar kita menjawab soalnya dengan baik. Pokoknya kita balas guys matkul manajemen keuangan di UAS. Oke, mungkin sekian guys. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat all. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.